Shalom. Ya, saya menyapa dulu yang mengikuti dari Batam, yang mengikuti dari Manado, dan juga Jemaat Blessing Community dan Taman Surya yang saya tahu ada 38 ruang Zoom. Saya minta 2-3 menit saudara, kita nih terkejut saudara. Ini 600 kursi udah kepenuhan dan masih ada yang berdiri di belakang saudara. Karena kita nggak menduga ya, kita siapin 600 rasanya ini karena pengalaman sebelum pandemi di Jelambar kalau ibadah Jumat Agung paling 400-an saudara. Ya, dengan Taman Surya kita paling pikir 500, ternyata 600 pun nggak cukup. Jadi saya mau minta tolong, kalau ada bangku yang kosong sebelah saudara, tolong diangkat tasnya dan tolong angkat tangan. Supaya yang di belakang tuh saudara ada loh, belasan loh saudara. Ya tolong lihat tuh tangan-tangan yang terangkat itu ada kursi di sebelah mereka ya. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi, kita kasih waktu 2-3 menit, boleh masuk ya, tolong masuk aja, kasihan kalau berdiri. Karena mereka tidak lagi kesulitan nambahin bangku, karena ruangannya pun sudah tidak bisa, ini sudah memenuhi kapasitas 100% saudara. Jadi mau gak mau tolong ya, itu lihat lagi ada tangan terangkat di depan ya, Asyir tolong bantu ya, boleh maju, Asyir pun juga. Mungkin kalau yang anak kecil bisa duduknya di pangku atau didempet dikit supaya bisa nambah satu orang. Ya itu ya tolong ya, jadi maaf yang ikuti dari Manado Batam, ini kita kasih waktu sedikit, kasihan ada yang berdiri di belakang belasan orang sampai saat ini. Ya ini sebelah kanan saya banyak loh, masuk ke sebelah kanan saya. Ya ke sebelah kanan saya itu ada tangan, ada 1, 2, 3 yang angkat tangan, 4, jadi masih ada ya, di kursi depan pun ada, masih ada. Sebelah kanan saya nih, sudah? Bapak Ibu sudah? Masih ada nih, itu mereka masih angkat tangan di sebelah kanan. Ya di situ masih ada 2, 1 ya. Jadi sebetulnya ada, cuman maksudnya saudara karena tidak terlihat ya. Ya teman-teman boleh tolong segera masuk yang di luar, anak muda ya bisa itu ada bangku lagi ya. 1 menit lagi saya kasih waktu ya, kita mau segera mendengarkan firman Tuhan. Oke ya. Jadi kalau masih terima kasih, nggak usah angkat tangan, bangku akhirnya ditambahin saudara. Ya bangku akhirnya ditambahin, jadi aman. Oke, terima kasih buat pihak gedung juga yang akhirnya mau sedikit berkompromi. Walaupun kita sudah 600 seat tapi ya masih bisa sih ruang, cuman mungkin posisi duduknya kurang enak ya. Ya terima kasih sama Tuhan yang mempersatukan kita hari ini saudara, amin saudara. Karena memang buat Jelambar ini pertama kali setelah kita harus ibadah dibagi 3, ya kita ibadah sama-sama. Jadi tentu ada antusias ya. Dan juga dari Taman Surya, mungkin ini sebuah antusias bisa ibadah sama-sama. Jadi saya bersyukur buat kehadiran semua saudara, juga teman-teman dari Cilincing ya. Saya tahu ada dari Cilincing ya katanya sekitar 30-40 orang saudara yang hadir. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sekali lagi saudara, mungkin ada kalau saudara bertanya, boleh nggak kita mengucapkan selamat Paskah? Rangkaian Jumat Agung dan Kebangkitan adalah rangkaian Paskah. Jadi mulai hari ini pun kita sudah boleh mengucapkan selamat Paskah. Nah saudara, dalam memperingati Paskah, ya boleh tolong ditampilkan slide pertama. Ya saya mau ingatkan saudara, Paskah ini sangat luar biasa saudara, karena ini mengingatkan hal yang sangat penting ya. Ya, yuk kita boleh baca sama-sama. Saya minta maaf nih sedikit ada gangguan di tab saya. Boleh nggak kita baca sama-sama ya? Yang dari Batam, yang ikuti secara online, juga dari Manado. Boleh katakan sama-sama apa yang mengingatkan kepada kita di peristiwa Paskah. 2, 3. Paskah mengingatkan hal penting dan mendesak yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena ia tahu kita membutuhkan tetapi tidak bisa menyediakannya. Jadi kita harus saudara di Paskah ini teringat bahwa Tuhan menyediakan bagi kita sesuatu yang kita butuhkan ya, tapi tidak bisa menyediakannya. Saudara, sekalipun ada orang yang mungkin kita berikan istilah uangnya nggak berseri saudara. Saudara pernah dengar istilah itu saudara? Orang yang demikian kaya ya, dan seperti uangnya tidak habis-habis dia bisa keluarkan, tapi saudara minta maaf, sekalipun uangnya tidak berseri, dia tidak bisa menyediakan hal ini saudara. Apakah itu saudara yang hanya Tuhan bisa sediakan? Itulah tema utama Paskah kita tahun ini. Boleh katakan sama-sama dengan saya, kemerdekaan sejati. 2, 3.
Kemerdekaan sejati. Tema Paskah kita kemerdekaan sejati karena inilah yang kita butuhkan, kita rindukan, kita cari-cari saudara. Tapi dengan kekuatan kita nggak bisa menyediakan. Berapapun harta yang orang punya, dia tidak bisa menyediakan. Nah saudara, ini karena sebuah seri, jadi saudara akan dibagi dalam 2 bagian. Hari Minggu saya akan menjelaskan tentang tujuan kemerdekaan sejati. Ya, saya nggak tahu kalau yang Batam sama Manado mau ya dari rekaman khotbah pertama yang jam 7 pagi mungkin kalau keburu bisa dikirim ya untuk bisa didengarkan saudara. Tapi saudara nanti kita mau belajar bahwa dalam tujuan ini Tuhan tuh nggak mau. Dan saya yakin bukan saya Tuhan nggak mau, kita juga nggak mau kan saudara. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sangat baik itu menjadi sia-sia. Banyak kali kemerdekaan sejati menjadi sia-sia karena orang nggak mengerti dengan benar tujuan kemerdekaan sejati. Tapi karena itu khotbah hari Minggu, hari ini saya mau fokus kepada apa yang saya percaya Tuhan mau saya ajarkan. Yaitu katakan sama-sama tema khotbah hari ini 2, 3. Penyalipan Kristus adalah harga kemerdekaan sejati. Sekali lagi lebih keras 2, 3. Penyalipan Kristus adalah harga kemerdekaan sejati. Nah hari ini kita mau mengerti kemerdekaan sejati ini ada harga. Dan harganya gak bisa kita bayar saudara. Mungkin 1-2 orang bersedia disalibkan ya. Saya gak tahu di sini ada gak yang bersedia disalibkan. Saya gak bersedia disalibkan dan yang saya ngerti waktu Tuhan menyuruh kita memikul salib. Bukan kita harus disalibkan seperti Yesus. Tapi ada beberapa hal nanti yang hari Minggu saya akan jelaskan saudara. Berhubungan dengan prinsip memikul salib yang kita perlu mengerti. Yang akan membuat kita semakin menghayati kemerdekaan sejati itu tujuannya luar biasa saudara. Tapi saudara memang harga kemerdekaan sejati adalah penyalipan Kristus. Dan tahun ini saudara saya digerakkan sedikit berbeda. Mungkin kalau nggak hati-hati saudara sedikit akan merasa boring orang bilang atau bosen. Saya tertantang saudara menunjukkan dari Alkitab fakta dan kejadian-kejadian bahwa betul cuman penyalipan Kristus yang bisa memberikan kemerdekaan yang sejati. Fakta yang pertama yang bahkan saya juga baru tahu gara-gara menyiapkan khotbah ini saudara. Tolong tampilkan. Saudara, penyalipan Kristus adalah harga kemerdekaan sejati karena tolong klik langsung. Fakta yang pertama apa saudara? Boleh nggak? Kita katakan sama-sama. 2, 3. Bagaimana kisah penyalipan Kristus tercatat di kitab Injil membuktikan penyalipan adalah penggenapan rancangannya membayar harga kemerdekaan sejati. Saudara, kalau saudara mau memperhatikan bagaimana peristiwa penyalipan Kristus tercatat di kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan tuh merancang dengan detil, dengan utuh. Saya mau bayar harga kemerdekaan sejati. Dan saya menemukan fakta ini, tolong diklik. Saudara, tentu bukan kebetulan kalau dikatakan sekitar 1/3 dari kitab Matius, Markus, dan Lukas. Maksudnya saudara kalau di total itu 1/3 ya. Dari semua jumlah pasal mereka, jumlah ayat mereka 1/3. Bahkan Yohanes lebih ekstrim lagi. Dan ini pasti bukan kebetulan. Setengah dari kitab Yohanes berfokus kepada pelayanan Yesus di 1 minggu terakhir. Yang tertuju pada peristiwa salib. Nah kalau saudara ada yang gak tahu, Yesus itu 3 tahun pelayanannya. 1 tahun 52 minggu, berarti 156 minggu saudara. Tapi saudara khusus 1 minggu tentang pelayanannya. 1 minggu tentang pelayanannya. Matius, Markus, Lukas memberikan 1/3. Tentu bukan mereka yang memberikan saudara. Tentu karena urapan Roh Kudus yang membuat mereka menulis kitab suci itu, bagian kitab suci itu. Dan juga Yohanes bahkan mengambil setengah. Ada pesan yang mau disampaikan. Dan memang kalau saudara baca dengan baik dan kalau saya mesti mengeksposisi kepada saudara, ini butuh 1,5 sampai 2 jam. Dan saya tidak akan eksposisi saudara. Bagaimana secara luar biasa Tuhan ceritakan peristiwa salib dalam 1 minggu itu. Sebelum Yesus disalib sampai Yesus bangkit. Yesus bilang, aku punya rencana yang detil.
rencana yang hebat dan rencana yang tidak akan pernah gagal untuk membayar harga kemerdekaan sejati. Yang percaya tolong beri tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita, saudara. Ya, saya bersyukur mengenai fakta ini, saudara. Tapi ada fakta yang kedua, hal yang menarik yang kedua. Tolong diklik. Saudara, makanya penyaliban Kristus itu, saudara, adalah benar harga kemerdekaan sejati. Karena apa, saudara? Kita baca dulu, baru saya eksposisi, saudara. 2, 3. Peristiwa penyaliban Kristus terbukti sebagai penyaliban orang tidak bersalah untuk memberikan kemerdekaan sejati bagi yang bersalah. Tolong perhatikan dulu, saudara. Saya udah katakan berulang kali, hukuman salib itu bukan muncul waktu Yesus disalib. Jadi hukuman salib itu sudah diciptakan oleh pemerintah Romawi kalau dia menemukan orang yang sangat jahat dan harus dihukum mati. Itu hukum salib. Saudara, karena hukum salib itu, mereka tuh gak bisa langsung mati. Lain kalau langsung ditembak, saudara. Atau disuntik racun, mereka gak bisa langsung mati. Bahkan saya baru menemukan fakta juga, setelah mereka di kayu salib itu, kadang-kadang 24 sampai 36 jam kemudian baru mereka meninggal. Tapi mereka gak diturunin, saudara. Mereka tidak akan diturunkan. Sengaja lagi panas kepanasan, lagi dingin kedinginan. Sengaja supaya ada serangga lalat yang gatel ya, kalau melihat tuh luka-luka nempel, membuat orang tuh menderita. Makanya katanya, saudara, orang-orang di salib tuh banyak yang berteriak mengutuki hari kelahiran. Dia bilang, buat apa saya lahir kalau akhirnya saya mati seperti begini? Itulah sebabnya pengadilannya gak main-main. Tapi ada hal yang menarik yang saya baru temukan hari ini. Klik selanjutnya. Ada 6 pengadilan yang Yesus alami loh, saudara. 6. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 6 pengadilan. Karena apa, saudara? Mereka terus gagal. Terus gagal untuk membuktikan Yesus salah. Karena mereka ingin, ya khususnya orang-orang Yahudi di situ, maunya Yesus disalib, matinya maksudnya dihukum salib. Jadi harus ada kesalahan yang meyakinkan. Jadi Yesus menghadapi 6 pengadilan, saudara. Pertama di hadapan 3 pengadilan oleh pemimpin Yahudi, di hadapan Hanas, di hadapan imam besar Kayafas, di hadapan mahkamah agama. Dan mereka gagal membuktikan bahwa Yesus salah. Kemudian makanya diklik, mereka bawa ke 3 pengadilannya Romawi. Ini bawa ke ranah politik. Jadi udah gak bisa pakai ranah agama, mereka bawa ke ranah politik. Mereka bilang Yesus itu pembuat kekacauan. Jadi saudara, mereka di hadapan gubernur Roma dibawa, saudara. Namun Pilatus gubernurnya itu, saudara, ada ayat yang menyingkatkan waktu, gak baca ayat. Pilatus tidak menemukan kesalahan. Jadi saudara, udah pengadilan keempat, mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Nah, karena Yesus berasal dari Galilea dan Pilatus kenal Raja Herodes Antipas yang menjadi pemimpin di Galilea, dikirim ke sana. Tapi saudara bisa baca lagi, dikatakan apa, saudara? Herodes tidak menemui kesalahan Yesus. Gagal juga, saudara. Sampai akhirnya klik, dibalikin lagi kepada Pilatus. Karena mereka mau nantang, tetap mau memaksa, mau nantang, saudara. Yesus disalibkan. Nah akhirnya saudara tahu ceritanya, hukuman dijatuhkan kan akhirnya. Udah Yesus, walaupun saudara nanti kita mau baca berapa buah ayat, membuktikan Pilatus bilang saya gak nemukan kesalahan. Sampai waktu disalib pun, ini satu peristiwa yang sering didramakan, saudara. Dia mencuci tangannya, dia bilang, kalau Yesus disalibkan, tangan saya bersih. Tangan saya bersih. Mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Intinya perkataannya gitu, saudara. Jadi kembali dibuktikan, Yesus tuh mati bukan sebagai orang yang bersalah. Yesus mati sebagai orang yang tidak bersalah. Untuk menebus kita semua, orang-orang yang bersalah. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Yuk kita lihat di Lukas 23 ayat 14-16. Pilatus bilang apa? Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri katanya. Jadi sengaja pengadilan terbuka. Aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati katanya.
Dan Herodes juga ayat 15 dia bilang, saya kirim ke rekan saya Herodes. Dia juga kirim kembali. Enggak ada yang didapati, dia itu layak dihukum mati. Makanya ayat 16-nya dikatakan gini. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tapi klik ayat 23, apa reaksi orang-orang banyak yang menghadiri peristiwa pengadilan itu? Yuk kita baca sama-sama saudara, mengerikan sekali saudara. Tapi ini membuktikan penyalipan Kristus harga kemerdekaan sejati. Ayat 23 dikatakan 2, 3. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Tapi bukan mereka yang menang. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya Matius 27 katakan Pilatus cuci tangan. Dia bilang, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Katanya. Dan dikatakan engkaulah yang akan menanggungnya. Kamu tidak akan menanggungnya. Saudara mari boleh gak kita lihat saudara. Ya saya menemukan fakta-fakta ini. Saya sempat bingung. Saya mesti khotbahin fakta ini. Iya. Mungkin saudara ada yang gak tahu. Dan jangan-jangan saya aja saudara tadi saya bilang. Saya baru menemukan loh. Baru tahu. Ada 6 pengadilan yang Yesus harus lewati. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Kenapa peristiwa penyalipan itu betul-betul menggenapi rancangan Tuhan membayar harga kemerdekaan sejati. Saudara mungkin ada tahu beberapa, tapi saya mau tampilkan lengkap hari ini saudara. Yuk katakan sama-sama apa yang saya mau tampilkan lengkap. 2, 3. Peristiwa aneh, penuh mujizat terjadi di penyalipan Kristus meneguhkan bahwa Yesus disalibkan sebagai penggenapan rancangannya membayar harga kemerdekaan sejati. Saya coba agak cepat saudara. Ya, ada 7 peristiwa. Klik yang pertama ya. Bagaimana kita tahu tabir bait suci terbelah 2. Nah kalau saudara lupa ini pernah dikhotbahkan saudara. Kalau kekuatan manusia itu tabir bait suci nggak ada yang bisa belah. Manusia itu pakai kekuatannya nggak bakal bisa. Jadi ini kalau sampai tabir bait suci terbelah 2 ini mujizat saudara. Apalagi bukan dari bawah ke atas. Kan manusia karena tingginya mulai dari bawah. Itu terbelah dari apa saudara dikatakan? Dari atas ke bawah. Saudara nanti baca ayatnya ya. Saudara kalau mau minta slide khotbah saya silakan. Supaya saudara mungkin, wah saya baru tahu loh fakta ini Pak John. Ini Tuhan mau tunjukkan apa? Peristiwa salib adalah peristiwa mujizat. Dan saudara, kenapa bait suci ada tabirnya? Supaya saudara katanya kita nggak punya akses langsung kepada Tuhan. Tapi karena kemerdekaan sejati terjadi, setiap kita punya akses langsung kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita tidak mengajarkan pengampunan dosa, minta pengampunan dosa, pengakuan dosa kepada pendeta, langsung kepada Tuhan. Makanya kita mengajarkan saudara untuk bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Karena harga kemerdekaan sejati telah dibayar. Yang kedua saudara, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Nah kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak bisa menghayati peristiwa ini. Saudara, gempa bumi itu pernah terjadi. Buat mereka bukan hal yang baru. Tapi begitu peristiwa ini tiba-tiba ada kegelapan dan gempa bumi. Itu mengerikan. Dan saudara perlu tahu, prajurit-prajurit ini saudara, yang bertugas dalam peristiwa penyalipan itu prajurit khusus. Kalau di sini mungkin sebutnya Kopassus, komando pasukan khusus. Dan mereka tuh udah dilatih untuk bengis atau kejam saudara. Mereka udah terlatih untuk kejam. Jadi buat mereka bahkan menyaksikan darah cipratan mereka ketawa-tawa. Mereka cambukin orang saudara yang dihukum salib. Darah berceripatan cipratan ke muka mereka, mereka ketawa-tawa. Tapi saudara balik, kalau mereka sampai ketakutan, ada sebuah mujizat. Bahkan kepala pasukannya bilang apa saudara? Ketika, boleh gak kita baca sama-sama saudara ya? Kepala pasukannya, kita baca seluruhnya saudara. Apa yang dia katakan waktu dia melihat bagaimana Yesus mati. 2, 3. Kepala pasukan melihat bagaimana Yesus mati berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah dan memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara harus mengerti, mereka sangat tahu. Orang tuh sampai disalib tuh orang yang paling jahat. Orang yang paling rusak. Orang yang udah gak dianggap layak hidup.
Jadi kalau kepala pasukan tiba-tiba pernyataannya total berbeda dari apa yang dia tahu. Kalau orang disalib ini orang yang kacau hidupnya. Orang salib ini orang yang rusak hidupnya. Tapi dia harus mengatakan orang ini adalah anak Allah. Orang ini benar, orang benar. Ini baru peristiwa ketiga, saudara. Ya, menyingkatkan waktu saya terus berjalan yang keempat, saudara. Ini kalau bukan mujizat apa, saudara? Makanya kebangkitan Yesus itu bukan hal yang mengejutkan. Tuhan sengaja ada prolognya kalau saya boleh bilang. Ada pendahuluannya. Dikatakan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, mereka bersembunyi dulu, nggak tahu kenapa, saudara. Saya nggak tahu, tapi itu ada atur. Dan sesudah kebangkitan Yesus, saya yakin orang-orang pada syok, apalagi saudaranya. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini kalau bukan mujizat, apalagi, saudara. Tapi ini mujizat membuktikan, karena kalau Yesus mati nggak bangkit, saudara. Sia-sialah kematian Yesus. Maka Yesus bilang ada peristiwa aneh. Dan dia prolog dulu, dia buka dulu. Dia bikin pendahuluannya dulu. Dia bikin dulu orang-orang bisa bangkit, saudara. Dan orang-orang itu betul-betul menampakkan diri. Nah, saya tertarik dengan yang kelima. Saya diberkati, saudara. Saya baru tahu, tolong tampilkan. Saudara, sebetulnya, tadi kan saya ngomong, saudara, ya. Biasanya orang-orang disalib itu nggak pernah diturunin, saudara. Mereka dibiarin terus digantung sampai mati. Makanya saudara, ada yang sampai 3 hari tapi jarang katanya. Biasanya 24 jam sampai 36 jam mereka mati, saudara. Mereka nggak pernah turunin. Dan waktu mereka mati, mereka turunin nggak dikubur, saudara. Saya perlu cerita ini karena sebenarnya harus tahu, berarti ini peristiwa penyalipan tuh lain, saudara. Mereka tuh sengaja taruh di bawah supaya burung pemakan bangkai, burung gagak, atau anjing-anjing yang suka makan daging orang yang sudah meninggal, itu dipersilakan untuk pesta pora dengan orang yang disalibkan itu. Nah makanya saudara, ini karena ini menjelang Sabat. Jadi apalagi ini tetap orang Yahudi kan mereka tahu. Jadi orang-orang Yahudi minta, tolong. Kalau dalam keadaan khusus memang ada orang-orang yang maunya mereka dicepetin matinya. Karena mereka nggak mau lihat, maksudnya lagi Sabat itu terjadi hal yang, nah ini kan kalau nggak campur tangan Tuhan, kenapa Yesus disalibkan menjelang Sabat? Jadi caranya bagaimana saudara? Prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang salib. Dan saudara ini sebetulnya hal yang mengerikan. Saudara. Itu dilakukan dengan kejam. Mereka akan pukul bagian sini sampai sini dengan sekeras darah. Saudara bayangin kaki kita ini kesandung aja udah sakitnya luar biasa. Supaya cepat mati saudara. Tapi dikatakan ketika mendekat, karena Yesus bilang tubuh Yesus gak ada bisa dirusak. Mereka menemukan Yesus sudah mati. Jadi mereka tidak merusak tubuh Yesus, saudara. Nah itu kalau gak mujizat bagaimana saudara? Pokoknya minimal 24 jam. Sampai 36 jam baru meninggal. Yesus dalam hitungan beberapa jam, dia betul-betul meninggal. Dan saudara, ada orang pengen tahu. Bener gak Yesus meninggal? Jadi dia tancepin prajurit lambung ke tombaknya. Dan saudara keluar darah dan air ini. Menurut yang saya baca. Itu secara akal manusia gak mungkin bisa bersamaan darah dan air keluar. Dari orang yang sudah meninggal kalau dia ditombak. Gak mungkin. Jadi kalau bukan mujizat ini gak mungkin terjadi. Jadi saudara bisa lihat gak? Penyalipan Yesus itu luar biasa. Yesus mau bilang ini bukan penyalipan orang berdosa. Dan di penyalipannya itu dia mau buktikan, ini peristiwa-peristiwa mujizat saya berikan kepada kamu. Bahkan satu lagi peristiwa mujizat ya. 2 lagi saudara, klik lebih lanjut. Saudara mau tahu, orang-orang yang tadi teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Orang banyak ini akhirnya melihat apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi di penyalipan Yesus. Yang banyak mereka tuh secara akal manusia gak bisa ngerti dan terima. Akhirnya mereka pulang sambil ngapain saudara? Boleh gak katakan sama-sama? Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, itu diri mereka sendiri. Itu tanda apa saudara kalau saudara ngerti? Tanda penyesalan. Waduh kita salah, kita menyalibkan orang yang benar. Waduh kita salah, mereka pukulin tubuh mereka saudara. Terjadi apa ya istilahnya?
pembalikan keadaan dalam hitungan jam. Karena sebelumnya mereka teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tapi sekarang mereka pukul tubuh mereka sendiri. Dan mereka bilang, kami salah. Kalau kita bisa dengar mereka ngomong ya, nggak ditulis saudara. Karena itu tanda memukul diri, tanda kita baru melakukan sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang fatal. Mereka menyalibkan orang yang tidak bersalah, walaupun mereka tidak mengerti. Makanya ini saya nggak bahas satu lagi saudara, 7 perkataan Yesus. Makanya saudara tahu nggak, perkataan Yesus yang pertama bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi ada mujizat terakhir saudara yang luar biasa. Ini luar biasa karena saya bilang apa saudara? Nggak ada orang disalib itu dikubur, nggak ada. Dan nggak ada orang yang berani meminta, walaupun keluarganya berani meminta, boleh nggak Pak? Tubuh orang ini diturunkan, kayak mau kasih pengubur, nggak ada yang berani minta. Saudara. Jadi kalau sampai ada Yusuf dari Arimatea, dia seorang pejabat, saudara, meminta mayat Yesus, berarti dia mempertaruhkan, dia punya reputasi dan jabatannya. Dan setelah dikabulkan, ada seorang namanya Nikodemus juga. Dia kan sempat takut ketemu Yesus tuh malam-malam gelap. Karena dia dia nggak mau orang-orang tahu gitu saudara. Siapa dia. Tapi dia ikut memberikan rempah-rempah. Dan kuburkan mayat Yesus dalam kubur yang dimiliki Yusuf dari Arimatea. Saudara, peristiwa-peristiwa aneh ini saudara. Kalau bukan karena mujizat, tidak mungkin akan terjadi. Itulah sebabnya saudara, mengapa penyaliban Kristus itu adalah harga kemerdekaan sejati. Karena saudara, kalau saudara lihat 3 fakta yang saya buka kepada saudara. Ini kalau enggak Tuhan rancang dengan luar biasa sampai Tuhan bilang, saya jelasin deh selengkap-lengkapnya deh. Saya pakailah sepertiga dari kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian setengah dari kitab Yohanes untuk menjelaskan 1 minggu menjelang penyaliban dan penyalibannya. Saya mau jelaskan dan mungkin supaya kamu tahu. Ini harga kemerdekaan sejati. 6 pengadilan coba membuktikan, lu salah, lu layak disalibkan. Enggak gagal saudara, mereka gagal. Sampai Pontius Pilatus itu orang terakhir yang bisa memutuskan apakah disalibkan. Dia bilang enggak, saya enggak nemukan. Cuman dia takut saudara. Dia takut terjadi apa istilahnya ya, amukan massa. Karena massa itu bisa sehati teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia bilang oke, saya salibkan, tapi saya cuci tangan. Darah orang ini tidak bersalah dan saya tidak bertanggung jawab. Ini membuktikan, penyaliban Kristus itu pembayaran harga. Ada orang yang tidak bersalah, mati untuk menggantikan kita yang bersalah. Dan yang terakhir, tadi saudara lihat peristiwa-peristiwa aneh. Wow, saudara kalau dieksposi satu khotbah sendiri, saudara. Mungkin kalau mau dijelaskan itu perlu 1 jam. Nanti saudara bisa pelajari lagi, saudara. Tapi saudara, semua itu Tuhan cuma mau kasih tahu satu. Aku sudah bayar harga kemerdekaan sejati. Itulah sebabnya sebelum saya tutup khotbah hari ini, klik. Saya perlu membahas, apa sih itu kemerdekaan sejati? Kalau saudara melihat bayar harga itu udah luar biasa, saudara. Bayar harga itu cuma Tuhan yang bisa bayar. Dipenuhi dengan hal-hal yang mengagumkan dan mujizat. Jadi jangan sampai saudara tuh gak ngerti kemerdekaan sejati itu apa. Saya senang lagu yang mengatakan Amazing Grace. Karena apa saudara? Kalau saya boleh memberikan definisi secara singkat, hanya 4 buah kata saja. Tolong ditampilkan dan boleh kita akan katakan sama-sama. Belum, yang tadi belum ya. Tolong tampilkan yang tadi lagi, belum kita baca. Yuk boleh kita baca sama-sama, 2, 3. Kemerdekaan sejati menerima anugerah keselamatan Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Kemerdekaan sejati menerima anugerah keselamatan Tuhan. Saya tekankan anugerah keselamatan. Berarti nggak ada usaha saudara. Maaf, tidak ada usaha saudara yang bakal cukup untuk menyelamatkan manusia. Nggak ada. Saya tekankan kata menerima. Tugas saudara menerima. Nah karena itu sebagai penutup slide yang terakhir, tolong diklik. Saya mau bahas
Dan saya mau ajak saudara, yuk mari kita pastikan. Saudara terima 3 hal ini enggak? Karena saudara menerima kan? Jadi ada 3 hal yang diberikan anugerah keselamatan. Yuk kita baca dulu sebelum saya menjelaskan dan mengakhiri seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Boleh kita baca dulu saudara, supaya saudara memastikan. Saudara bilang, saya diselamatkan. Saudara terima ini enggak? Kalau saudara enggak terima ini, makanya saudara, saya sedih mendengar orang Kristen masih mengatakan, ya udah dibaptis, udah terima Yesus, nanti saya mati masuk surga enggak ya? Loh, kok bisa ada perkataan itu? Saya bisa berubah enggak? Paling banyak saudara. Saya bisa berubah enggak? Tapi nanti saya mau eksposisi lebih banyak bagian ini dalam khotbah hari Minggu saudara. Tujuan kemerdekaan sejati. Tapi boleh kita baca dulu saudara. 2, 3. 3 hal yang diberikan anugerah keselamatan. Kelayakan pengampunan, kehidupan yang kekal, keutuhan hidup baru. Boleh kita baca lebih keras? Tolong yang Manado, Batam, yang di online, saya tidak dengar suara saudara. Tapi Tuhan mendengar saudara-saudara. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. 3 hal yang diberikan anugerah keselamatan. Kelayakan pengampunan, kehidupan yang kekal, keutuhan hidup baru. Saudara, kalau saudara menyadari pembayaran harga daripada kemerdekaan sejati itu luar biasa, saudara. Yesus punya rencana yang lengkap sehingga tercatat dengan baik di kitab Injil. Yesus menghadapi 6 pengadilan untuk membuktikan dia tetap mati bukan sebagai orang yang bersalah. Bukan berarti dia orang yang layak disalibkan, tapi dia menggantikan saya dan saudara yang layak disalibkan sebetulnya. Dan yang ketiga, banyak peristiwa aneh. Tapi itu peristiwa mujizat membuktikan ini adalah harga kemerdekaan sejati. Tapi mari sebelum kita akhiri saudara. Saudara alami gak kemerdekaan sejati? Saudara tahu secara utuh gak? Karena saudara banyak yang tahu tapi gak utuh. Boleh tampilkan sekali lagi. Yang pertama, saudara yakin gak ada kelayakan pengampunan? Saudara boleh saudara ngalami, saya pernah dengar saudara ya. Makanya berapa kali saya kutip, ada orang ngomong gini saudara. Di depan saya loh. Kepada orang yang dia benci. Tahu nggak, lu udah nggak layak jadi manusia. Tapi saya mau katakan kalau ada yang sedang pernah mendengar itu. Orang boleh mengatakan sudah tidak layak jadi manusia. Di hadapan Tuhan, saudara layak dikasih. Bukan cuma layak jadi manusia saudara, layak dikasih. Dia berikan kelayakan pengampunan. Dia bilang, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku bisa ubah putih seperti salju. Dan setiap kali engkau gagal, dia bilang gini nggak? Tunjukin dulu ya, lu berubah ya, baru minta ampun. Enggak, dia bilang. Ketika kau berdosa, engkau mau mengakui dosamu dan minta ampun. Mengakui dosamu belum berubah. Tuhan bilang langsung diampuni. Tuhan bukan kadang-kadang yang kalau salah ngerti saudara dan pegang hyper grace. Tuhan tuh kok murah? Tuhan bukan murahan saudara. Karena dosa itu mengerikan. Makanya Tuhan mau buru-buru ampuni. Karena kalau nggak diampuni nggak bisa ada selanjutnya. Makanya anugerah keselamatan tuh nomor 1, tolong tampilkan sekali lagi. Bukan cuma kelayakan pengampunan. Tapi yang kedua apa saudara? Saudara mengalami apa? Boleh katakan sekali lagi 2, 3. Kehidupan yang kekal. Saudara betul-betul mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan berkelebihan kalau kita punya keyakinan. Kalaupun saya harus meninggalkan dunia ini, saya tahu pulang kemana. Kita bukan sombong kalau kita mengucapkan orang yang meninggal itu saudara mengirim karangan bunga dengan mengucapkan selamat jalan ke rumah Bapa. Bukan turut berduka cita. Karena sebetulnya yang berduka cita itu keluarganya. Memang keluarganya berduka cita, gak salah namanya terjadi perpisahan. Tapi buat yang meninggal dan meninggal dalam Tuhan, dia jalan ke rumah Bapa. Amin saudara. Karena ini anugerah keselamatan, Tuhan bilang. Tapi yang tidak kalah penting, nah makanya akhirnya ada yang murtad tinggalin Tuhan saudara. Karena yang ketiga ini kita tidak alami, sekali lagi boleh tampilkan. Saudara yuk alami 3-tiganya. Dan yang ketiga ini saya mau bahas secara lengkap di khotbah hari Minggu. Boleh katakan sama-sama yang ketiga ini 2, 3. Keutuhan hidup baru. Saya bukan cuma mengatakan hidup baru saudara. Tapi boleh katakan sekali lagi lebih keras 2, 3. Keutuhan hidup baru. Artinya saudara terus diubahkan. Artinya saudara semakin serupa dengan dia. Artinya saudara hidup saudara dari tidak berguna semakin berguna. Dari tidak berdampak boleh berdampak.
Dari tidak menghasilkan buah boleh berbuah-buah lebat. Yuk mari kita rindukan saudara. Hari ini saya tidak mau panjangkan firman Tuhan. Tapi saya mau mengajak saudara. Yuk jangan sia-siakan anugerah keselamatan, kemerdekaan sejati saudara. Karena Yesus bayar dengan luar biasa. Yesus bayar dengan harga yang mahal. Yesus buktikan, hey ini cuman karyaku. Kalau bukan aku yang ngerjakan gak mungkin terjadi. Makanya dia lengkapkan dengan peristiwa aneh. 7 peristiwa aneh. Yang penuh dengan mujizat. Kalau gak mujizat gak mungkin terjadi saudara. Karena Tuhan mau mengatakan, aku mau setiap yang hadir di ruangan ini. Aku mau setiap yang hadir secara online. Ya, ada 38 dari Taman Surya dan Jelambar. Aku mau yang hadir dari Batam, aku mau hadir dari Manado atau juga mungkin ada beberapa jemaat Cilincing yang ikuti. Mari saudara kita mempercayai. Pasca ini Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tapi kita gak bisa sediakan saudara. Kita gak bisa mengusahakan. Kemerdekaan sejati. Anugerah keselamatan. Mari kita alami saudara. Karya terbesar dalam hidupku. Boleh kita berdiri bersama-sama.